3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya, saudara, saya waktu tadi pagi mengulang lagi untuk persiapan, saudara ya. Saya selalu baca firman tuh dengar audio Alkitab ya, kitab audio. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat 3, pasal 3 ayat 10 ini cepat sekali terlewatkan. Ya, kalau kita baca di depan-depannya di ayat 1, pasal 1, pasal 2 itu bagus-bagus. Pasal 3, pas di 3 ayat 10 tuh biasanya kelewatan gitu ya saudara. Karena kalau dibaca sepintas lalu, ini artinya biasa aja gitu ya, nggak ada istimewanya. Tetapi kalau benar-benar kita baca dan kita ulang terus, kita resapi, artinya ini luar biasa sekali saudara ya. Nah, selanjutnya ya, kalau ayat ini kita baca dan kita sungguh-sungguh perhatikan, di dalamnya ini ada terdiri dari 3 saudara ya. Ada orang yang bagi menjadi 4, tapi saya coba bagi 3 supaya karena waktu saudara ya. Nomor 1 yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. 2, persekutuan dalam penderitaannya. Yang ketiga, menjadi serupa dalam kematiannya. Ya, jadi kita bagi atas 3 bagian dari satu pasal ini aja, 3 pasal Filipi 3 ayat 10. Ya, kalau saudara lihat gambar-gambarnya itu ya, itu kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Dari mana itu? Dari penderitaannya ya. Saudara lihat waktu Yesus jalan menuju Golgota ya, dipukulin, didorong mungkin ya, tertimpa salib. Kita sudah bisa lihat filmnya itu, saudara, mengerikan sekali, The Passion itu ya. Dan akhirnya dia wafat, dikuburkan di dalam gua, kemudian dia bangkit lagi yang di gambar pertama ya. Nah, sekarang saya akan bahas saudara-saudara, mulai dari yang ketiga dulu. Banyak kan orang pengen bahasnya mulai dari kisah, enggak. Saya mundur, lain daripada yang lain. Mulai dari yang ketiga dulu, ya. Jadi menjadi serupa dalam kematiannya, ya, saudara. Saya kasih tahu ya, saudara, ya, bahwa kalau kita ikut Yesus, musuh utama kita itu daging kita sendiri, saudara. Ya, karena daging ini merupakan makhluk yang hidup sendiri. Ngerti ya saudara ya? Pernah lihat orang gila kan? Pernah lihat orang gila ya? Ya kan? Jiwanya rusak. Ya apalagi rohnya lah, jiwanya dia udah rusak. Tapi tubuhnya itu bisa jalan-jalan sendiri. Benar gak saudara? Ya kan? Dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis-nangis, nggak tahu malu, nggak pakai baju, telanjang-telanjang, jalan jangan ketawa-tawa. Betul nggak? Ya karena apa? Karena daging ini bisa hidup sendiri. Ngerti ya? Ya. Makanya di sini Tuhan bilang, kalau saya bagikan yang pertama ini, mematikan keterikatan dengan dunia. Ya saudara ya, saudara, kalau saya nyebrang sedikit ya, Allah itu roh, saudara. Ya, jadi kalau kita mengikut Kristus Yesus itu kita harus bisa masuk ke dalam roh, ngerti ya? Dan halangan utama orang untuk masuk ke dalam roh itu dagingnya sendiri. Ya, itu makanya peperangan yang paling besar tuh adanya di pikiran, saudara ya. Ya kan? Tapi halangan terbesar manusia untuk datang kepada Tuhan itu dagingnya sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena kita terikat dengan dunia ini. Betul nggak, saudara? Coba kalau kita lagi baca firman atau dengar Alkitab audio, jangan kan begitulah di dalam gereja aja kadang-kadang ya ada hamba Tuhan khotbah, tuh kok saya ya gitu kan? Itu dagingnya lawan, dia nggak mau dengar firman, betul ya? Ya kan? Ya. Jadi utamanya yang harus kita lakukan itu yang pertama ini. Kalau mau menjadi serupa dalam kematiannya, kita harus matikan dulu keterikatan kita dengan dunia ini, ya. Ayatnya itu dari Roma 7 ayat 2 dan 3. Roma 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia
menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, saudara, saya mengambil ayat ini pertama-tama, saya kira ayat ini tentang suami dan istri. Tapi kalau saudara benar-benar tak ingin tahu artinya itu, Tuhan lagi ngomong begini. Kamu itu terikat dengan hukum dunia ini. Betul ya? Kita ini semua terikat dengan hukum dunia ini. Kalau kamu mau pindah ke dalam hukum kerajaan Allah, maka hukum yang kamu terikat dengan dunia ini mesti mati dulu. Ngerti ya? Ya. Makanya ada firman gue yang mengatakan, kamu mau pakai baju baru tapi baju lama nggak mau dicopot. Ngerti ya? Kamu mau terima hukum baru tapi hukum lamanya nggak mau dicopot. Ngerti ya saudara ya? Jadi Tuhan ini kasih firman ini. Seorang wanita itu terikat kepada suami selama suaminya itu hidup. Ngerti ya? Kita yang hidup di dunia ini terikat dengan hukum-hukum dunia ini. Ngerti ya? Ya. Makanya saya pengen jelaskan tuh yang pertama itu, kamu harus lepaskan dulu terikat dari dunia ini. Kenapa? Kalau enggak ikut Yesus susah, menderita, karena nggak ngerti. Ngerti ya saudara ya? Karena apa? Kamu ingin ikut perjanjian yang baru, tetapi perjanjian yang lama tetap nempel sama kita. Sehingga apa? Sehingga begini, kita melihat tapi tidak melihat. Ngerti ya? Kita mendengar tapi tidak mendengar. Aneh kan kalau sampai begitu kan? Ya kan? Sesungguhnya kita tuh buta, miskin, dan telanjang. Kenapa? Ya itu, karena gak mau melepaskan terikatan kita dengan dunia ini. Ngerti ya saudara ya? Gak usah jauh-jauh deh. Kalau kita lagi baca firman, kita cuma bisa, manusia tuh umumnya cuma bisa punya satu fokus. Ya, fokus. Kalau kita baca firman, lalu kita mikir, misalnya Anda seorang ibu lagi baca firman nih, tiba-tiba kita mikir, aduh itu kompor udah dimatiin belum ya? Saudara bisa ngerti gak firmannya? Nggak bisa. Atau seorang pria lagi baca firman, tiba-tiba gini, itu mobil tadi kacanya udah ditutup belum ya? Aduh ntar hujan masuk angin, masuk air. Bisa ngerti nggak firmannya? Nggak bakal bisa. Ngerti ya saudara ya? Karena dibelokkan dengan kesibukan dunia ini. Sehingga apa? Kita dijauhkan. Makanya yang nomor satu ini kita harus lepaskan dulu keterikatan kita, supaya kita menjadi serupa dengan kematiannya. Ngerti ya? Ya? Jangan gitu kita menjadi enteng ikut Tuhan Yesus itu. Gampang. Tapi kalau kita nggak mau lepas dengan keterikatan dunia ini, wah ya berat lah. Kemana-mana kita bawa beban, betul gak? Ya, beban sakit hati, beban iri hati, ya kan? Beban mesti kerja, mesti cari uang, mesti bantuin anak, mesti sayang istri, sayang suami, dan segala macam semuanya. Ya, boro-boro saudara mau ngerti firman Tuhan, kan? Urusan dunia aja saudara udah pusing, benar? Ya, dan itu yang sering menjauhkan kita kepada Tuhan. Makanya dalam titik ketiga ini, harus menjadi serupa dalam kematiannya. Artinya apa? Mati. Ya. Demikian juga di Lukas 9 dan Markus 4 itu semua sama seperti itu ya. Saya singkat saudara ya, karena waktunya. Jadi dibilang durasi. Ya. Nah, lalu kita yang kedua, yang B, yaitu menyerahkan hidup ini kepada Yesus. Yuk baca Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini ya saudara ya. Nah, nanti saya jelaskan gimana prosesnya. Kok Yesus bisa hidup di dalam saya? Ngerti ya saudara ya? Ya, banyak orang yang tertarik loh sama ini. Ngerti ya saudara? Padahal inti dari karya keselamatan Tuhan itu begitu. Kenapa? Karena Tuhannya masuk ke dalam kita, lalu melalui dia pimpin hidup kita supaya menjadi sempurna, supaya bisa masuk surga.
Ada manusia bisa masuk surga tanpa Tuhan? Nggak berhasil, saudara. Buktinya hukum Taurat. Hukum Taurat itu barang siapa melakukan, baru dia masuk surga. Ada nggak? Susah sekali. Ya, ada hanya segelintir orang, dan itu pun ditolong Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang gini, nggak ada orang bisa datang kepada Bapa. Bapa itu Allah pencipta langit dan bumi, bukan? Betul ya? Nggak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu ada salibnya, ya? Ada kebangkitannya, ada pencurahan Roh Kudusnya, Roh Allahnya yang masuk ke dalam kita. Lalu melalui Roh itulah kita bisa berbuat baik, bisa menjalankan firman, ya? Bisa nyumbang orang, menolong orang, mendoakan orang untuk sembuh, ya saudara? Itu bukan kita yang lakukan loh. Itu semua Roh Tuhan yang di dalam kita, ngerti ya? Tapi kalau saudara bilang gini, masa sih orang nggak bisa selamat kalau tidak melalui Yesus? Bisa dong. Kalau dia berbuat baik, terus-terusan berbuat baik, bisa nggak? Bisa dong. Nggak adil dong Tuhan, ya kan? Banyak orang bilang begitu kan? Orang Kristen tuh egois banget, cuma dia yang selamat, orang lain semua nggak selamat. Betul nggak saudara? Ini saya bilang begini ya, saya cuma bilang begini, saudara. Kalau kata dunia yang tadi itu benar, berarti firman Tuhan itu salah. Saudara mau bilang firman Tuhan salah? Firman Tuhan itu iya dan amin. Ngerti saudara ya? Kenapa? Walaupun kamu berbuat baik, tapi perbuatan baikmu itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ngerti gak? Ya kan? Manusia kan gitu. Hari ini nolong, besok nolong. Hari ketiga, lu dibuat bantu terus, sekarang masa minta tolong terus? Iya kan? Begitu kan? Benar gak? Iya kan? Masa gua mesti bantu lu seumur hidup? Enggak dong, lu mesti kerja dong. Iya. Perbuatan baikmu tidak sempurna. Amin. Ngerti ya? Karena itu makanya kita harus ikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya Tuhan tuh bisa dengan mudah menyelamatkan kita. Ngerti ya? Karena kalau kita ingin melakukan kebaikan, bisa, tapi nggak sempurna. Sedangkan Allah kita, yang namanya Allah itu Allah yang sempurna, bukan? Allah yang sempurna. Bisa nggak dia yang menerima yang nggak sempurna? Nggak bisa. Ya? Nggak bisa ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini yang C, menyalibkan daging. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Nanti ya saudara ya, manusia bisa bebas dari dosa. Kembali lagi hukum suami istri, kalau dia sudah mati. Tapi selama dia hidup, pasti dosa lagi. Ngerti ya saudara ya? Ini bagian yang tersulit dari kekristenan. Kenapa? Daging ini harus disalibkan dan dia harus mati. Artinya apa? Sekarang saya tanya sama saudara, saya kesaksian dulu. Ada saudara saya umurnya 21 tahun, perempuan. Kesukaannya belanja shopping. Umur 21 tahun, perempuan. Lagi getol-getolnya. Saking gilanya shopping saudara ya. Waktu kami pergi ke Singapura ya, dia itu ditutupin pintu pesawat sama Singapore Airlines. Kenapa? Karena terlambat. Di pesawat tuh begitu saudara. Dia tunggu, ya kan? Telat nih, dia tetap aja tunggu. Begitu saudara udah kelihatan di depan pintu, dia tutup langsung pintunya supaya saudara nyesel. Emang begitu, kalau penerbangan begitu, kelihatannya dia tunggu, tapi begitu kelihatan saudara, dia tutup pintunya supaya saudara nyesel dan tidak begitu lagi. Karena merugikan orang banyak, ya kan? Saking gilanya saudara saya seperti itu. Tapi one day suatu saat dia kena penyakit dan tidak bisa disembuhkan lagi. Saudara, waktu dia separah, saya datang dia, saya kasih semangat, saya bilang begini, namanya Jel, ayo Jel, semangat Jel, nanti kalau kamu sembuh, kita ke mall lagi Jel, ya kan, supaya dia semangat gitu loh kan, dia kan gila gitu kan, gila belanja. Saudara tahu orang yang udah mau mati,
Dia langsung bilang, nggak ada mall lagi. Aku nggak mau ke mall lagi. Aku udah nggak kuat. Dan dokter di Singapura udah bilang umurnya cuma seminggu. Kenapa? Karena virusnya nggak terdeteksi. Ya saudara ya, yaitu ada kesalahan yang dibicarakan saudara ya. Saya percaya Tuhan tuh nggak sembarangan lah mengizinkan sakit penyakit gitu ya saudara ya. Nah, jadi kalau orang yang udah mati, saya juga udah pernah pergi ke penjara di Nusa Kambangan tuh saudara ya. Itu yang dihukum mati itu saya pernah ketemu juga yang dihukum mati itu, saya tahu juga pernah ketemu di situ ya. Nah saudara bayangkan ya, saya tuh situ sampai menangis. Kenapa? Karena yang menyanyi di dalam gereja di Nusa Kambangan itu ada gereja ya. Jadi ada penjara-penjaranya banyak, bukan satu, banyak. Dan yang paling ketat itu yang SMS itu bukan mau sembarangan ya. Itu super maksimum security, khusus yang hukuman seumur hidup dan hukuman mati, ya kan? Nah, saudara, kalau kita mah hari ini mah bisa di dalam gereja bisa muap, bisa tidur, ya kan ya, bisa main BB gitu. Kenapa? Karena kita tahu itu belum mati, betul gak? Santai-santai aja kali, ya enggak? Tapi yang di penjara itu saudara nggak main-main. Kenapa? Karena dia tahu palu itu udah diketok, mati. Cuman dia nggak tahu harinya kapan. Cuman yang menjadi isu di sana. Kalau dapat makanan yang paling enak selama dia di penjara, itu artinya besok dia mati. Cuman itu doang yang dia tahu. Dan kita nggak boleh tuh ngomong, Bapak dapat hukuman mati ya, langsung dia pergi loh. Nggak boleh ngomong hukuman mati, hukuman maksimal. Karena itu kata mati itu benar-benar menakutkan sekali. Jadi saudara, waktu duduk di gereja di dalam Nusa Kambangan SMS itu, gerejanya bagus saudara, bagus nggak jelek, kayak AC saudara ya. Itu mereka nyanyi, nangis saya Pak, nangis. Itu gimana mereka menghargai Tuhan itu luar biasa. Tapi kita yang di sini santai-santai saja, masih banyak waktu. Tapi kita kan tidak tahu kapan kita meninggal, betul nggak? Ya kan? Kita mesti belajar. Makanya kadang-kadang gereja perlu juga untuk kunjungan ke penjara, apalagi penjara mati gitu ya, yang hukuman mati gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu. Tuh lihat tuh, orang benar-benar menghargai hari-hari ini, karena dia tahu hidupnya akan berakhir. Tapi kita nggak mau tahu. Ya, makanya harus menyalipkan daging. Ya, jadi tubuh ini ingat ya. Ada kalau dikorbankan ini bisa bicara sendiri mengenai daging ini cukup lama. Kita lanjutkan dulu karena tujuannya bukan di situ. Yang kedua, persekutuan dalam penderitaannya. Wah, waktunya cepat banget berlalu. Ya. Wah, kekecilan ya saya. Kelihatan nggak saudara? Ya. Menderita di persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini ya saudara ya. Banyak kan orang Kristen, dia mau berkatnya doang dari Tuhan. Dia mau doanya dijawab. Tapi bagian dia yang Tuhan mau untuk di dunia ini, Tuhan, besok ya, kalau saya udah siap. Kok sekarang saya belum lah, iman saya belum nyampe. Tapi kalau doa, maunya begini, Tuhan, saya pengen deh rumah di sebelah itu milik saya. Betul nggak? Berapa banyak kita yang begitu, betul nggak? Tuhan, saya mau berapa mobil baru seperti ini. Tapi bagianmu yang berat yang diberikan Tuhan, ya, yang menurut daging itu menderita, bisa nggak kamu lakukan? Nanti belum nyampe Tuhan imannya, besok aja. Ya kan? Ya kan? Nah, firman Tuhan nggak begitu saudara ya. Firman Tuhan itu persekutuan dalam penderitaannya, menderita karena nama Tuhan. Ya, kalau saudara baca di Kisah, kita nggak baca ya karena waktunya. Di Kisah dan 2 Korintus itu bagaimana para rasul itu menderita pukulan karena nama Tuhan. Tapi kalau kita, saya rasa nggak sampai ke situ lah. Sampai begini aja lah. Kalau di restoran mau makan, doa ya. Ada yang malu, doa aja malu. Ya kan? Tunggu, toto udah. Doa aja malu. Buru-buru gitu suruh perang ke Suriah gitu ya, bela nama Tuhan gitu. Enggak. Begini aja dia nggak bisa. Kayaknya perasaan malu kita itu kayaknya lebih
penderitaan Yesus. Enggak. Kita tuh yang gampang-gampang Tuhan juga tahu kok. Mulai dari yang kecil-kecil, saudara. Ya, ngerti ya? Kayaknya kita menderita ikut Yesus ya. Ya ampun, itu orang jahatnya setengah mati. Saya pokoknya nggak bisa lah ketemu dia. Enggak, harus bisa tersenyum, harus bisa salaman. Itu ada khotbah Yesus sendiri mengenai pengampunan, saudara ya. Harus bisa. Menderita nggak? Betul menderita. Tapi ingat, kamu pun juga begitu sama Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kamu. Ya kan? Nggak sebanding itu dengan keselamatan. Ya kan? Cuman senyum aja kok. Ya kan? Tapi hati nggak boleh palsu ya. Tuhan melihat hati. Ya saudara ya. Ya. Lalu dasar pengharapan. Nah, saudara, ini yang penting ya. Kita baca dulu itu Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudara ya, itu ayat yang satunya juga mirip-mirip seperti itu. Ya, saudara menderita karena nama Tuhan. Ya, ya saya harus merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, saya diinjak-injak. Nggak apa-apa. Ya, kenapa kita nggak lebih suka menderita kerugian sih? Ya kan? Yesus juga rugi loh sebenarnya ngampunin kita, benar nggak? Ya kan? Dia nggak apa-apa tuh. Kenapa kita kok kayaknya kalau kalah itu rugi banget gitu? Kalau ribut sama orang itu kita mesti menang pokoknya, betul nggak? Ya kan? Kalau dagang, kalau beli barang, kita mesti dapat diskon yang sebesar-besarnya. Biarin aja yang jual rugi, yang penting kita untung, ya kan? Ini mulai dari situ kan? Kita kok aduh ampun deh kalau deket-deket ibu-ibu itu nawar harga, ya ampun. Saya cuma mikir gini. Coba kalau dia yang jualan, mau nggak digituin? Ya, ngerti ya saudara ya? Jangan dong, jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena penderitaan kita itu, saudara, penderitaan kita, penderitaan daging loh ya, bukan roh ya. Bagi roh itu adalah kesukaan, tapi bagi daging itu penderitaan. Ya saudara ya, udah dijahatin orang, kita mesti baik lagi sama dia. Gimana caranya? Itu penderitaan daging. Tapi kesukaan roh. Kenapa harus begitu? Enggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi anak presiden bangga nggak, saudara? Jalan di sebelah presiden bangga nggak? Kita jauh lebih tinggi loh. Betul nggak? Namanya anak Allah, nanti jalannya di sebelah Allahnya nggak? Jauh lebih tinggi. Mau ngapain yang begini-begini aja nggak bisa maafin. Ngerti ya saudara ya? Yang begini baru ribut sebentar aja armata bercucuran kemana-mana. Betul? Enggak perlu begitu. Penderitaan ini dibandingkan kemuliaan nggak ada artinya. Ngerti ya? Saudara, saya pernah tanya sama Tuhan dulu waktunya. Saya pernah tanya sama Tuhan gitu, Tuhan, kenapa sih orang jahat? Hukum aja langsung. Ya enggak? Ngapain susah-susah Tuhan nunggu lama-lama? Tahu nggak Tuhan jawab apa? Karena hukumannya kekal selama-lamanya. Karena aku itu harus sabar, panjang sabar. Saudara tahu hukuman kalau sampai saudara gitu di ICU saudara ya, nggak bisa diulang pak, nggak bisa. Masukin obat yang paling mahal dong supaya jantungnya berdetak lagi, nggak bisa. Nanti saudara ya, itu loh yang pentingnya. Kenapa? Karena habis hidup ini ada kehidupan lain yang lebih lama. Ngerti nggak saudara? Ya, makanya mesti kenalan sama kehidupan di dalam roh. Nah, nomor 1 sekarang. Mengenal dia. Lihat ya, Paulus ngomong. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, saudara, saya masuk pada kesaksian hidup saya, saudara ya. Supaya saudara kenal. Saya waktu kesaksian begini, di banyak tempat roh Tuhan bekerja. Ya, jadi saudara jangan tahan kalau roh Tuhan bekerja, saudara ya. Lepasin aja. Pokoknya kita di dalam gereja kita dijaga oleh Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Amin. Ya. Saudara, waktu mengenal dia, saya sama seperti saudara duduk sama, duduk dengerin khotbah. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengampuni, tahu. Berapa sering kita ngomong tahu Tuhan Yesus. Udah kenal belum sama Tuhan Yesus? Udah. Dari mana? Pertanyaannya begini, kamu mengenal Tuhan dibagi 2 kategori. Tuhan yang hidup atau Tuhan yang pernah hidup. Ngerti saudara ya? Mengenal Tuhan
yang hidup beda dengan mengenal Tuhan yang pernah hidup. Mengerti ya saudara? Kalau mengenal Tuhan yang pernah hidup, ya saudara baca firman, pelajarin, ya percaya Tuhan itu ada, apa segala macam. Tapi benar atau enggak? Saudara mau memberitakan firman Tuhan, Pak, Dek, percaya Yesus deh, Yesus tuh bisa menyelamatkan. Lalu si adik ini tanya, emang udah ketemu sama Tuhan? Kalau mati nanti deh masuk surga, emang udah pernah ke surga? Belum. Jadi apa? Katanya. Ya kan? Saudara kalau udah katanya susah nggak? Nggak bisa, saudara. Makanya ya di Yohanes, saudara, 1 Yohanes 1 kalau nggak salah itu dikatakan ini, yang kami beritakan itu bukan dongeng belaka gitu, yang sudah kami raba, yang sudah kami pegang, yang sudah kami lihat sendiri dengan mata. Ngerti saudara? Itu firman yang hidup. Ngerti ya? Nah, saya waktu dengar ini, Tuhan itu ada enggak? Ada dong. Bisa buktiin nggak Tuhan itu ada? Nah, itu masalahnya. Betul nggak? Bisa nggak buktiin bahwa Tuhan itu ada? Saya ditantang sama teman saya. Nih, kalau Tuhan ada, garpu di sebelah kanan, pindah ke kiri. Saya percaya Tuhan. Bisa nggak? Gampang kan? Kanan ke kiri. Belajar aja ilmu fisika, mental fisika, ya kan? Dilihat, pindah dia ke sini. Seperti itu Tuhan? Bukan. Sekalipun ada manusia yang bisa begitu, sekalipun. Tapi itukah Tuhan? Bukan. Lalu saya nggak pasti kebanyakan. Saya berharap orang yang mendengar kesaksian ini mencari Tuhan seperti saya. Amin. Saya waktu dengar ini, saya dapat visi dari Tuhan. Saya diajarkan Tuhan, firman Tuhan tuh begini artinya. Bisa dengar Tuhan. Setahu saya itu cuma di Alkitab. Benar nggak? Ya kan? Padahal kan banyak firman-nya. Domba-dombaku mendengar. Tapi itu cuma ada di Alkitab. Nggak pernah di alam kita ini nggak pernah ada, betul nggak? Ya kan? Saya nggak seperti orang biasanya dengar firman, pulang 2 jam udah lupa. Nggak. Oh dia bisa dengar, saya datengin orang. Bisa dengar Pak? Gimana caranya? Caranya saudara dengar. Bangun pagi-pagi sebelum orang di rumahmu bangun. Itu aja udah menderita. Ngerti saudara ya? Bangun sebelum orang di rumahmu bangun. Lalu ngapain? Bawa dulu tubuh daging ini ke dalam suasana roh. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus di dalam roh. Kita ini di mana? Di dalam roh gak? Saudara dengar saya ini di dalam roh gak? Enggak. Saudara bisa lihat kan? Dalam roh bisa lihat gak? Nggak bisa, ya kan? Ya kan? Saudara kalau melihat film setan cepet banget percayanya, betul gak? Baru ngeliat film setan, ya kan? Udah itu malam nggak berani ke WC sendiri, cepet amat percayanya, iya kan? Itu film dulu saudara ya. Ini hamba Tuhan yang firman Tuhan juga, ya kan? Ya kan? Apa bisa begitu? Ya kan? Bangun pagi-pagi, masuk ke dalam alam roh, karena Allah itu roh. Ya ngerti ya? Ya, jangan cepet banget kalau dibilang saudara hati-hati. Di lantai 4 nih saya dengar. Ini saya dengar. Tahu kan daerah P itu daerah apa dulu? Zaman Belanda itu, ya kan? Kok gawat tuh. Kalau malam-malam acara malam-malam lewat tuh 5, 4, nah hati-hati. Lampu lift juga mati. Kedip aja saudara udah, kedip loh. Kok cepet? Ya percayanya. Ngerti ya saudara ya? Cari Tuhan harus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Bangun pagi-pagi sebelum orang rumahmu bangun. Itu beratnya setengah mati saudara. Tapi pasti bisa. Ya. Gimana? Doa, baca firman Tuhan. Bawa dulu suasananya ke dalam rohani. Saya belum bilang ke dalam roh, ke dalam rohani. Ngerti ya? Dari situ baru setelah selesai kamu panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, aku ingin mendengar Engkau. Ya, jangan saudara kalau dibilangin pergi aja ke Gunung Kawi, ke sono,
jam 2 pagi, jangan pakai baju. Ya, terus kamu pegangin batu di tangan 2 biji, nanti bisa kaya loh. Dilakukan saudara, itu dilakukan loh. Jangan main-main saudara, kalau ke Gunung Kawi itu ada orang yang aneh-aneh di situ minta kekayaan. Tapi kita orang Kristen suruh bangun paginya susah. Ya kan saudara ya? Ya, bagaimana kamu mengenal Tuhan? Betul ya? Saudara, saya lakukan itu. Saya lakukan. Saya pengen, benar-benar pengen. Saya nggak mau kata orang. Doa, baca firman, lalu saya panggil, Tuhan Yesus, saya ingin mendengar suara. Tunggu. Mana nggak ada. Yang ada suara asing, ya kan? Suara jangkrik, suara mungkin burung udah mulai cicit-cicit. Suara tikus dubrang, saudara di bawah juga ada tikus ternyata. Paling itu doang. Gak ada. Sehari, besok kali Tuhan datang. 2 hari, tungguin. Tuhan Yesus, Tuhan, gak ada. Ngerti saudara ya? Gak ada. 3 hari, bahkan 7 hari saya balik ke hamba Tuhan itu. Komplain dong, ya gak? Ya kan? Masa cuman orang lain yang dikomplain, hamba Tuhan boleh dikomplain. Betul gak saudara ya? Datangnya kalau gak bener, datangnya komplain. Pak, saya udah kasih persembahan, udah kasih perpuluhan nih. Kok firman Tuhannya gak bener ternyata? Gitu kan? Ada gak ya pendeta malpraktek? Kalau dokter ada malpraktek. Pendeta malpraktek gak ada yang tuntut. Kenapa gitu ya? Sebenarnya bagus, datang, Pak, saya gak ketemu. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini, Tuhannya kamu atau Yesus? Yesus om, Yesus. Kamu siapa? Saya hamba. Ya. Tunggu, masa tuannya dipanggil, Tuhan, saya mau datang, saya mau ketemu, sini datang. Terus tuannya gitu, yang ini saya, permisi, ini saya. Itu bukan Tuhan. Ngerti ya saudara? Itu kamu berarti tuannya, betul gak? Tunggu, tunggu ya, tunggu. Seminggu lewat, 2 minggu, kayak orang gila kan? Tuhan Yesus, saya ingin mendengar suara-Mu Tuhan. 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, 4 minggu berdiri saya. Pikiran yang namanya pikiran orang yang gak percaya Tuhan, apa namanya? Orang-orang ateis itu masuk. Jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Jangan-jangan itu Tuhan itu ciptaan manusia. Karena manusia itu kalau frustasi masih ada harapan. Ceritanya namanya Tuhan. Gawat kan saudara? Antikris itu bisa begitu saudara ya, jangan main loh. Karena saudara nggak pernah ketemu kok. Mana Tuhanmu? Saudara nggak bisa buktiin, ya kan? Nah giliran dia bisa datangin api dari langit, pindah saudara langsung. Benar gak? Benar gak saudara? Ya kan? Mana Tuhan Yesusmu? Gak ada. Saya nih nyewa, sembah nih, saya punya Tuhan nih. Lihat nih api turun dari langit, boom turun. Saudara langsung pindah. Pindah. Ya kan? Makanya akhir zaman nanti banyak terjadi murtad besar-besaran begitu. Kenapa? Karena orang Kristen nggak mau cari Tuhannya sungguh-sungguh. Amin. Saudara, begitu hari ke-30 saya berdiri. Susah. Tiba-tiba saudara keluar suara, enggak, kamu telah bertemu. Saya masih belum sadar. Susah lagi. Malah saya balas gitu saudara. Susah lagi. Udah sebulan gak ketemu. Enggak, hari ini kamu telah bertemu. Saat saya sadar itu bukan saya, apa yang terjadi? Yang terjadi, wah gawat, setan yang datang. Mateng saya mau cari Tuhan, setan yang datang. Alkitab dia nggak? Oh iya, muridnya Yesus waktu melihat Yesus jalan di atas air. Kamu pikir muridnya Yesus bilang, Tuhan Yesus, ini aku? Enggak. Yang dilakukan murid-muridnya Yesus apa? Setan. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Siapa di sini yang tahan kalau bilang, Tuhan Yesus, ini aku, mati.
Sama, saya masih manusia saudara ya. Wajar itu. Saya bilang, waduh, itu yang namanya pikiran ya. Thomas itu pantesan dia bilang ya, kalau aku tidak melihat Anda di tangan dan menunjukkan jarimu di lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Oh, dulu saya ketawain Thomas tuh. Gila itu si Thomas, masa begitu sama Tuhan Yesus, tidak? Ya kan? Terus Paulus ngomong, ujilah dulu roh itu, apakah berasal dari dunia atau bukan? Uji, saudara. Sorry ya, saya baru belajar, tapi saya belum kenal. Itu sebabnya di Yohanes pasal 1, aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku tidak mengenal aku. Sedih nggak saudara? Sedih. Saya nggak mengenal Tuhan saya. Kenapa? Selama ini nggak pernah tuh namanya doa langsung dijawab. Nggak ada itu kamusnya begitu. Mana ada? Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Bukankah kita domba Tuhan? Siapa yang cari suara Tuhan? Jarang saudara. Jarang. Benar-benar jarang. Saya bilang uji. Saya mau ujinya. Benar gak Tuhan? Coba kamu buktikan kalau kamu Tuhan. Oh, saya begitu saudara. Sedikit kurang ajar memang. Buktiin kalau kamu Tuhan. Lalu dia bilang, panggil supirmu itu. Bilang sama dia, istrinya sedang berdoa kepadaku, bukan doa biasa ya. Benar kan? Boleh juga nih, saya bilang gitu kan. Karena kan supir saya kan Kristen. Saya tanya sama dia, benar nggak supir kamu, istri kamu? Besokannya dia balik, dia bilang, benar bos. Bos tahu dari mana? Waduh, saya bilang, benar ya. Wah, cobalah, nggak ada salahnya kan, coba, betul nggak? Ngomong, pagi-pagi ketemu, jawab saudara langsung ngomong apa-apa saudara. Saudara pikir saya udah percaya belum? Hah? Belum. Tuhan tahu saya belum percaya, makanya dia lakukan ini. Kamu pergi ke gembala sidang kamu, ya. Saya waktu itu Jumat, saudara ya, gembala sidang kamu. Kamu ketemuin dia. Loh, nanti ngomong apa? Ngomong. Dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Masa? Karena kan gembala sidang saya suka ngomong begitu kan. Saya dapat visi misi dari Tuhan. Berarti dia udah dengar Tuhan dong, ya kan? Tapi saya bilang, Tuhan, aku ini cuma jemaat biasa, ya kan? Dia hamba Tuhan yang levelnya ada 3-4 pendeta dulu yang kalau mau ketemu dia, nanti ya saudara ya, nggak bisa langsung karena dia organisasinya terlalu besar. Nah, lalu saya dikasih tahu, kamu lewat sini. Ya, tapi itu aja komisaris tempat saya bekerja, Tuhan. Aku kasih tanda, Tuhan. Boleh dikasih tanda sama Tuhan, ya enggak? Saya ketemuin orangnya, itu komisaris, itu aja udah susah. Saya temuin orangnya, Pak, saya belajar mendengar suara Tuhan dan saya disuruh ketemu gembala sidang. Bapak kan pengerja ring satunya, ya kan? Bisa nggak Pak? Nggak bisa, kamu nggak bisa sembarangan ketemuin. Dalam hati saya tuh kan, bener kan nggak bisa, ya kan? Ya kan? Nah, tapi ini tanda yang diberikan sama Tuhan buat Bapak supaya Bapak nemuin saya. Apa tandanya? Saya sebutin tandanya. Ini tandanya. Kaget loh. Ya. Kamu tahu dari mana? Saya nggak pernah cerita sama orang lain. Ya udah, kamu saya temuin langsung. Wah, langsung kamu hebat. Gila kamu, benar-benar ditemuin sama Tuhan Yesus, hebat. Naik daging ini dipuji. Orang Kristen begitu. Kalau nggak bisa dijatuhin, dijorokin. Ya, benar nggak? Dia dipuji-puji, naik dagingnya langsung. Wah, nanti kamu bisa jadi pengerjanya luar biasa. Naik daging saya langsung kan. Begitu ketemu saudara, ini yang Tuhan mau. Kata Tuhan, Bapak udah tahu apa yang Bapak mau lakukan. Tahu saudara dia bilang apa? Enggak, saya nggak dibilangin apa-apa sama Tuhan. Waduh, salah, gawat. Benar saudara ya? Orang kan pengerjanya berdiri semua dikelilingin, kan saya ditakutin nih teroris, jangan-jangan mau ketemuin, ya kan? Dikelilingin itu sama pengerja-pengerjanya semua.
Oh ya udah, saking malunya saudara ya. Ya udahlah, kalau begitu saya mungkin salah dengar, mohon maaf ya, permisi, saya udah mau cepet-cepet pergi saudara, karena malu kan, bawa-bawa nama Tuhan. Udah itu ketemu yang paling tinggi dalam gereja, udah itu salah lagi, aduh malunya kayak apa itu saudara ya. Yang tapi saudara, waktu 2-3 langkah, tiba-tiba orang gembalanya bilang, aku mau menumpangkan tangan, berdoa buat kamu. Dia tumpangkan tangan, tapi hati saya udah kesel. Kenapa? Dalam prinsip saya ini, masa Tuhan salah? Berarti ini salah, bukan Tuhan. Ya, saya nggak mau lagi dengar malu setengah mati. Ya kan? Padahal Tuhan itu lain. Penumpangan tangan atas Elia ke Elisa itu penting, saudara. Ya. Kalau saudara dipakai Tuhan, saudara harus diberkati dulu sama gembala saudara. Tuhan itu Allah yang tertib, ngerti ya? Nggak sembarangan langsung itu dipakai. Wah, bisa nunjuk gembalanya, maki-maki gembalanya. Nggak begitu tuh. Tuhan nggak begitu kerjanya. Dia Allah yang tertib, ngerti ya, saudara ya? Nah, udah selesai, permisi ya Pak, saya mau pulang. Udah langsung pulang lah, udah kan? Tapi karena kebiasaan, saudara ya, waduh waktunya habis. Karena kebiasaan, besok paginya suara itu muncul lagi nggak? Muncul saudara. Tapi yang saya lakukan apa? Maaf ya, mulai hari ini saya nggak mau dengar-dengaran lagi. Masa Tuhan salah? Saya bilang begitu. Benar. Tapi ini yang dilakukan Tuhan. Manusia memang tidak setia, tetapi Allah setia. Meskipun saya nggak mau, dia tetap nggak meninggalkan saya. Enggak. Dia tetap bicara, saya nggak mau. Sampai satu saat di dalam mobil, Tuhan cuma bicara begini, aku mau bernyanyi buat kamu. Oh kalau nyanyi boleh deh. Ya, kalau ngomong jangan. Nanti salah lagi, saya malu. Saya minta waktu sedikit boleh ya Pak ya? Boleh ya? Ini nggak cukup soalnya waktunya. Oke, nyanyi apa? Saya bilang, aku mau nyanyi, coba gedein radio. Begitu dulu, radio digedein. Begitu gedein, lagu dunia lagi. Wah, tambah kacau nih, bener-bener ada. Aduh, masa Tuhan nyanyi lagu dunia? Aduh, kacau. Lagu siapa? Lagu Titi DJ lagi saudara. Waduh, gitu lagu gimana nih, kacau, bahaya nih saya nih. Bener kan? Gitu kan? Bisa jadi gila nih saya nih. Bener kan? Tapi saudara, begitu dengar syairnya, pertama-tama memang orang yang nyanyi, tapi lama-lama suara di sekeliling hilang. Tinggal suara dia. Dan saya terkejut sekali. Oh, kata-katanya persis seperti keadaan saya. Lagunya begini, percayalah kasih. Bukankah kita kekasih Kristus? Hanya aku yang paling mengerti. Besar arti kejujuran diri, indah sanubarimu kasih. Percayalah. Lagu apa itu? Hah? Bahasa kalbu saudara ya, ya. Aneh, itu kata-katanya kok bisa tepat gitu. Aneh sekali, saya tuh kok bisa seperti ini gitu ya. Waktu dia nyanyi sekali, 2 kali nggak apa-apa saudara. Tapi nyanyi ketiga kali, saudara, dia nunjukin bahwa dia Allah. Inilah Allah dengan kebesaran dan kekudusannya. Dan manusia yang tidak kudus bisa mati di hadapan dia saudara. Kenapa? Karena saya nggak percaya. Iya kan? Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba nih, lagi tidur, air mata netes sendiri, tapi sebelah. Kok air mata turun? Cuma sebelah. Lama-lama sebelah lagi. Lama-lama saudara, itu saya kayak dikekep gitu, lagi dipelok saudara, tapi di dalam roh ya, dipelok gitu. Saya seperti ketemu papa saya yang udah puluhan tahun gak ketemu, sekarang ketemu saudara. Jadi waktu ketemu, apa-apa bisa begitu saudara. Dan saking itu kekudusannya saudara, gak bisa napas. Saya sampai bilang, sekarang saya tahu saya bertemu Tuhan. Tuhan, berhentilah bernyanyi, saya gak bisa napas. Belum berhenti sampai saya bilang, mulai hari ini Engkaulah Tuhanku dan aku akan mendengarkan Engkau. Baru berhenti. Baru saya bisa, aduh, napas akhirnya. Nanti saudara. Dan mulai hari itu kalau dibikin sinetronnya, kisah cinta antara manusia dengan Allahnya.
Wah, cakep itu saudara. Baca Alkitab paling lama dulu saya 15 menit. Tapi kalau saudara sudah bertemu Tuhan 2 jam tidak berasa. Kenapa? Karena yang mengarang Alkitab hadir di situ. Dan dia nunjukin, ini artinya begini loh. Setelah saya sekolah teologi ya baru saya tahu. Iya, sama yang diterangkan. Luar biasa sekali. Dan kalau dikatakan di sini, ya saudara ya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kuasanya itu luar biasa saudara. Waktu saya berdiri di depan orang-orang non-Kristen, itu dijorokin saudara pelayanannya ya. Nggak dikasih tahu pelayanannya apa, sudah datang aja ke suatu daerah gitu ya, bukan di Jakarta, ke suatu daerah. Tahu-tahu udah mau acaranya besok mau mulai baru dikasih tahu, kamu nangani bagian pelepasan ya. Pelepasan apa? Saya bilang pelepasan yang non-Kristen mau masuk ke Kristen. Loh, kok saya nggak dikasih tahu? Ya udahlah, pokoknya beginilah. Kenapa? Karena waktu dikasih tahu nggak ada yang mau saudara berangkat ya. Jadi saya kayak orang dijorokin. Terus saya bilang, Tuhan, saya pernah loh pelepasan di penjara Cipinang, nggak berhasil, malah saya dikelecehin, diketawain sama orang. Tuhan, saya nggak bisa. Saya bilang, saya benar-benar nggak bisa. Tuhan tuh cuma tersenyum aja. Besok jam 4 pagi saya dibangun. Bangun. Ngapain Tuhan? Buka, catat. Dia kasih tahu firmannya ini. Lalu Tuhan, nanti saya ngapain waktu pelepasan? Nyanyi aja, nanti kita nyanyi sama-sama. Nanti saudara lihat kasih dan kuasa. Ya, nyanyi aja dia bilang. Nyanyi, oh nyanyi. Saudara tahu, yang non-Kristen itu ternyata mereka waktu mau percaya Yesus, mereka keluarin loh ilmunya. Itu yang hukum dunia berlaku. Kalau saudara pernah katanya orang nih, kalau berguru nih, dia mesti bisa ngalahin dulu gurunya, baru dia mesti kalah dulu dengan gurunya, baru dia mau belajar sama dia, gitu ya. Ya, orang dunia begitu tuh. Dia mesti kalah dulu dengan orang itu, baru dia mau belajar. Ngerti kan? Nah sama, jadi waktu pelepasan itu mereka baca mantranya, dan di situ saya melihat kuasa kebangkitannya luar biasa. Kenapa saudara? Tiba-tiba lagi duduk begini nih, bisa terbang mengantem saya loh saudara. Lagi duduk begini, satu gerakan langsung nyampe ke depan. Tetapi seperti ada tembok di depan saya, dia nabrak, jatuh, langsung cium kaki saya. Saya bilang, gila Tuhan saya, luar biasa kuasanya. Saudara, dari kira-kira 100 orang itu yang tidak terjadi apa-apa itu cuma 20 orang. 80 orang ngamuk-ngamuk, tonjokin lantai, ada yang ngomong sendiri, pucar kacir itu, bangku semua berantakan semua. Kenapa? Karena begitu mereka baca mantranya seperti ada yang tabuk dari atas, wah, mental, berantakan itu semua bangku. Saya bilang, Tuhan, jadi saya beritakan ini yang benar-benar saya udah lihat, yang saya udah raba, yang saya udah kecap. Mentidak, saya tidak memberitakan isapan jempol. Saya nggak bisa lagi bilang Yesus itu kayaknya nggak ada. Nggak bisa. Terakhir, habis pelayanan, saya disuruh doa. Lalu saya bilang, Tuhan, dari jam 4 pagi Tuhan aku berdoa, sekarang udah jam 2 siang. Sudahlah Tuhan, aku capek. Ya kan? Aku buka-buka iPad dulu ya, mainan iPad Tuhan, istirahat sebentar. Saudara, tiba-tiba telepon langsung berdiri. Ring, istri saya telepon dari Jakarta. Anak kamu jatuh. Ya, namanya anak laki-laki nggak apa-apa jatuh. Bukan, masalahnya dia jatuh di tangga berjalan. Saudara tahu kan? Dan tangannya 4 jari masuk ke jepit. Oh, iblis nggak main-main, saudara. Sedang berperang, tapi kamu main-main. Nggak bisa. Saya bilang, Tuhan, masa melayani Tuhan balasannya begini? Ya kan? Kalau begini mah takut dong semua orang. Kamu tidak mau mendengarkan aku kan? Tuhan, saya minta maaf. Yang kali saya nggak gitu Tuhan. Saya minta maaf. 77 kali 7 kali itu manusia. Kalau Tuhan tanpa batas. Ya sudah. Tapi Tuhan, anak saya nggak apa-apa. Lu nggak
apa-apa gimana Tuhan? Enggak apa-apa. Saya pegang tuh kata-kata itu. Enggak apa-apa. Begitu istri saya telepon lagi, doa dong apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana tuh, lagi dibawa ke rumah sakit sekarang mau di ronsen. Enggak apa-apa. Saya pegang perkataan Tuhan. Enggak apa-apa. Saudara tahu yang terjadi apa? Begitu di ronsen, dokternya juga bingung. Kenapa ini cuma baret-baret doang? Kayaknya tadi darahnya buat bercucuran kemana-mana. Kayaknya tangannya hancur gitu, 4 jari. Saudara masuk ke tangga berjalan, dia lagi mau ambil permen karet yang jatuh, tapi tangannya kesedot masuk. Ya kan saudara? Enggak apa-apa, cuman baret-baret doang. Di situ saya bilang, itu kuasa kebangkitan. Enggak ada. Merasakan dan melihat kuasanya. Kalau enggak gimana? Kita jadi Kristen-Kristen yang lemah, yang gampang nangis kalau ada masalah, tuh kayak Tuhannya nggak ada gitu loh ya. Bukan itu aja saudara, banyak sekali yang dilakukan Tuhan. Banyak saudara, lagi duduk itu orang yang sedang doa syafaat ditunjuk sama Tuhan. Kamu ingatin dia, kenapa? Berzina, gila, doa syafaat di atas mimbar, berzina. Siapa yang tahu dosa orang? Cuma Tuhan dan orang itu. Saya bilang, Pak, mohon maaf ya Pak, saya lagi belajar dengan suara Tuhan. Kata Tuhan, Bapak berzina. Wah dek, mukanya langsung berubah, ya kan? Wih, dek, dulu juga ada nih orang yang ngomong begini sama saya. Saya bilang enggak. Waduh mati, masa salah lagi? Tuhan bilang enggak. Kamu ngomong enggak, saya bilang. Kata Tuhan, Bapak berzina. Iya dek. Waktu Dedek ngomong, saya berzina. Tahu Tuhan ngomong apa? Bilang sama dia, kalau dia nggak bertobat, seperti yang di Wahyu katakan, akan kulempar dia keranjang orang sakit. Kenapa? Kurang ajar, naik ke mimbar Tuhan, berzina. Hati-hati saudara ya, naik mimbar Tuhan ya. Ya, kekudusan itu perlu saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Orang itu bertobat nggak? Hah? Ditegur begitu bertobat nggak? Enggak. Kalau orang sampai ditegur ada hamba Tuhan menegur saudara, itu artinya hampir-hampir Anda tidak bertobat. Jadi kenapa? Anda harus makan dulu tuh hukuman, baru tahu. Hukumannya apa? Tiba-tiba lagi jalan kelayangan mau jatuh. Begitu diperiksa ke dokter, tumor otak. Siapa yang berani? Baru tahu Tuhan bisa lempar orang ke keranjang orang sakit. Ya, jadi kalau saya ulangnya supaya saudara ingat ya. Jadi di Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang menghendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, saudara saya tadi sudah saksikan ya. Mengenal, mari kita sama-sama. Yuk kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Saya undang pemain musik ya. Ya kan? Dan persekutuan dengan penderitaannya. Ingat ya, ingat. Tuhan bukannya iseng mengenal kamu. Dia pasti punya keinginan untuk menyelamatkan kamu dan orang lain. Nggak mungkin cuman kamu doang yang diselamatkan ya. Nanti ya. Jadi apa? Mesti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu gimana? Ya menderita, bukannya enak-enak. Benar ya saudara ya? Jangan ya, ada penderitaan, tapi itu kesukaan bagi roh. Ya, lalu di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Ya, saudara ya, orang yang ikut Yesus harus seperti orang mati. Mati dalam arti keinginan ya, bukan mati beneran dia mau makan segala, bukan ya. Ya, mati keinginan dagingnya itu mati. Enggak mau ingin saya ingin, kan ada lagunya andai aku jadi orang kaya gitu kan ya. Enggak ada lagi tuh keinginan begitu, enggak ada soal duit lagi, enggak ada. Yang ada gini, saya mau pulang. Saya nggak mau masuk neraka. Sekarang saya tahu rumah saya di surga. Ya, amin ya saudara ya. Nah saudara, saya mau nyanyikan lagu ini Haleluya 12 kali saudara ya. Gampang kan? Kata-katanya cuman Haleluya ya. Jadi saudara nggak usah mikir-mikir ya. Haleluya doang 12 kali. Tapi kita hari ini nyanyinya 1000 kali saudara. Enggak bercanda. Ya, 12 kali. Tapi saudara, kalau saudara benar-benar mau ketemu Tuhan, saudara mau gak ketemu Tuhan? Amin. Saudara harus nyanyi. Pertama ya, dalam bernyanyi orang harus menjiwai, betul? Ya.
Ya kan? Kalau nyanyinya begini, haleluya, haleluya, haleluya. Sepatu saya kotor ya. Haleluya. Itu gak menjiwai. Ngerti ya? Ya kan? Kamu harus menjiwai. Ya kan? Begitu kau nyanyi haleluya, itu baru sampai di jiwa. Ngerti saudara ya? Belum sampai ke roh. Belum. Ngerti ya? Jadi kalau sampai di roh gimana? Harus lebih dari yang dijiwai. Ngerti ya? Saudara ya? Harus lebih. Jadi kalau saudara nyanyi masih mikir-mikir, abis ini kata-katanya apa ya? Abis ini kata-katanya apa? Enggak, belum nyampe itu ke roh. Ngerti nggak? Saudara masih berkutat di jiwa, di pikiran. Tapi kan katanya apa ya abis ini, yang nggak tahu. Ya kan? Enggak. Ya, menyembah Tuhan di dalam roh harus melewati jiwa. Artinya apa? Lebih dari yang jiwa bisa lakukan. Ngerti nggak? Baru setelah puncaknya, kalau saudara nyanyi haleluya, lagi nyanyi gitu, kok saya mau nangis ya? Nah, kamu mulai masuk ke dalam roh. Ngerti saudara? Kenapa? Karena kalau dipikir dari kita, ngapain lu cuma nyanyi haleluya aja nangis cengeng amat? Enggak, ini bukan soal cengeng, soal rohmu ketemu rohnya Tuhan. Ngerti saudara? Kamu akan melihat kasih dan kuasa. Saudara, sesusah-susahnya kamu hidup, seberat-beratnya penyakitmu, kalau kamu ketemu Tuhan, kamu pasti selamat. Amin. Saudara, dunia ini yang begitu sulit aja Dia ciptakan, apalagi masalahmu kecil. Kalau kamu benar-benar percaya dan tidak main-main dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman-Nya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, kamu akan bertemu Dia. Amin. Jadi saya undang saudara untuk mampir.